Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita hadir di kajian malam ini yang berketempatan Pak Rahim ya, Yap. Menghijrahkan dari rumahnya ke puncak Puncak Seliwung ya, puncak Gunung Seliwung, bertepatan ketika bulan jadi view-nya bagus ini. Jadi kalau tidak ada lampu ini kita hanya lihat bulan ya, luar biasa. Kemudian kajian kita malam ini berkaitan dengan upaya kita. Jadi masing-masing kita ini sebenarnya memiliki keinginan agar nanti ketika kita sudah tidak bisa beramal, ada pahala yang terus mengalir meskipun kita tidak beramal. Artinya ada saatnya kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau sekarang ini kita melakukan amal dapat pahala, tapi nanti kita tidak bisa beramal. Yang kita harapkan nanti ketika kita tidak bisa beramal tapi pahalanya tetap datang, itu yang disebut kalau sodakoh ya sodakoh jariyah, al ilmun yuntafa'u bih waladun solihun yad'ulah. Jadi ketika kita sudah tidak mampu beramal tapi ada pahala yang tidak pernah berhenti tanpa kita beramal. Nah, diantaranya adalah bagaimana kita melakukan suatu amalan dan apa yang kita lakukan itu dimanfaatkan oleh banyak orang dalam masa yang panjang. Seperti kalau misalnya orang ngebor sumur itu ya. Sumur itu kemudian mengalir, dimanfaatkan banyak orang, bahkan burung-burung ikut minum dalam masa yang panjang. Ketika orangnya tidak ada di sekitar sumur itu, dimanapun dia berada, maka setiap sumur itu dimanfaatkan orang, dia mendapatkan pahalanya. Bahkan kalau orang ini mati pun, pahalanya akan tetap mengalir. Jadi kita adalah orang-orang yang ingin suatu saat nanti kita tidak bisa beramal tetapi pahalanya tetap ada dan tetap kita dapatkan. Maka di antara amal itu adalah amal yang dimanfaatkan oleh banyak orang pada masa yang lama. Nah, untuk itu maka diperlukan satu sifat namanya as-sakha. As-sakha itu artinya bermurah hati, atau bahasa kita apa ya, dermawan. Dermawan sebenarnya kan orang yang suka berderma, itu dermawan. Kedermawanan. Jadi dibutuhkan sikap suka untuk memberi, sikap suka untuk berderma, yang dalam istilah bahasa Arab namanya as-sakha. Kajian ini pernah saya sampaikan di kelas subuh, tapi agak lebih panjang pada malam hari ini, bahwa as-sakha itu adalah badlu ma yuktana bi ghairi iwad. Pertama, pengertian kedermawanan itu adalah ketika orang memberi dan di hatinya tidak ada harapan agar dapat dikembalikan. Itu as-sakha ya. Jadi kedermawanan itu ketika seseorang memberi lalu tidak ada harapan sedikit pun agar yang diberikan itu dikembalikan atau mendapatkan keuntungan. Kalau ngarep-ngarep dikembalikan tuh namanya ngutangi, bukan dermawan, tapi memberi pinjaman. Ini betul-betul kita memberi dan tidak ada sedikit pun harapan pemberian kita itu akan dikembalikan. Itu dermawan. Karena terkadang ada orang memberi
tapi ngarep-ngarep dikembalikan gitu. Ngarep-ngarep ya, itu kayak kalau di tempat kita itu kalau ada apa, koleman ya, memberi tapi itu ya, tapi berharap suatu saat nanti kalau kita punya hajat sampai diumumkan itu ya, diumumkan sapolo ibu anyar apalagi ya itu dah. Ya, kita kembali, maka as-sakha itu adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan tanpa mengharap ada pengembalian. Yang kedua, nah sekarang tingkatan as-sakha yang lebih dari itu ya. Sebenarnya kedermawanan yang paling tinggi atau kedermawanan yang sungguh-sungguh dermawan itu adalah memberikan sesuatu sebelum diminta, itu baru dermawan sungguh-sungguh itu. Lewat rumah orang, tahu ini rumah ini perlu perbaikan, tidak diminta langsung memberi sesuatu, itu namanya apa? Dermawan pada tingkat ya. Sebenarnya kalau orang suka memberi itu sudah dermawan, tapi lebih dari itu dermawan itu apalagi kalau sampai memberi sebelum apa? Sebelum diminta. Jadi datang ke sini tidak usah diminta besok. Nah, ini butuh besi itu, tidak usah diminta, itu dermawan. Kalau diminta ya dermawan juga. Jadi ini intinya, mari kita memulai berharap agar besok kita mendapatkan pahala besar, dan kita mulai dari memiliki sifat dermawan. Kemudian bahwa as-sakha, jadi sifat suka memberi itu menjadi sifat yang sangat mulia karena Allah pun memiliki sifat suka memberi. Ya, nama Allah diantaranya adalah Al-Wahhab, yang maha memberi. Sehingga seseorang yang suka memberi, dia memiliki sifat yang mulia karena Allah pun memiliki nama itu, as-sakha. Dan Bapak, masyarakat muslimin rahimakumullah, kemudian bahwa as-sakha itu memiliki beberapa fawaid ya, memiliki beberapa hikmah dan faidah. Di antaranya bahwa kedermawanan itu adalah dalil atau bukti bahwa seseorang itu masih punya prasangka baik kepada Allah, masih punya rasa yakin kepada Allah. Itu diantara bentuk atau bukti keyakinan seorang kepada Allah adalah adanya sifat dermawan. Bisa seperti itu karena begini, Allah menjanjikan barang siapa yang menginfakkan hartanya, Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ketika orang percaya dengan janji ini, maka sifat pelit itu hilang. Kenapa? Karena setiap dia membeli, di hatinya ada prasangka baik bahwa apapun yang diberikan itu pasti Allah akan mengganti. Maka sifat dermawan itu menjadi bukti bahwa seseorang dia memiliki prasangka baik dan keyakinan kepada janji Allah. Kalau orang tidak yakin pada janji Allah, yang muncul sifat sebaliknya. Mau berinfak, di hatinya khawatir, jangan-jangan apa? Tidak balik, tidak dibalas. Kalau orang beriman kan dia yakin janji Allah itu pasti. Cuma memang innal insana khuliqa halu'a, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan dan sifat suka berkeluh kesah ya. Manusia ini diciptakan dengan sifat yang suka berkeluh kesah. Ya sekarang saja misalnya hari-hari ini panas ya. Kemarin berapa hari itu panas, itu kita ngeluh ya, panas. Begitu hujan, ngeluh lagi. Hujannya terus ngeluh. Ketika hujan cuma gerimis, ya ngeluh lagi. Pak tanggung.
Jadi terus saja. Dan sifat manusia kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia ini diantara sifatnya, jika telah mendapatkan khair, khair itu artinya harta yang berlimpah dalam ayat ini ya. Kalau khair dalam bahasa Arab itu kan bisa berarti banyak kebaikan atau baik. Tapi khair dalam ayat ini artinya adalah harta benda yang berlimpah dalam ayat ini.